Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Trianera Vlogger. Dan apa kabar sobat sejarah? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berlimpah rizki dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam video saya kali ini saya akan membahas tentang sebuah pemakaman Tionghoa yang fenomenal dan unik ya di sini, yang terletak di daerah Ngebong, Kota Salatiga. Makam ini adalah makam dari seorang Taipan asal Salatiga yang bernama Tan Jijiang. Di dalam video ini saya akan membahas sedikit tentang beliau dengan data yang saya temukan di dalam pencarian yang berhubungan dengan siapa beliau Tan Jijiang ini dan bekerja sebagai apa sehingga beliau memiliki kekayaan yang sangat luar biasa ini. Dan konon daerah Ngebong ini merupakan tanah miliknya yang diperuntukkan untuk pemakaman khusus Tionghoa. Oke, saksikan video saya berikut ini dan jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian update selalu video-video terbaru tentang kolonial Belanda di Nusantara melalui video Trianera Vlogger. Oke, ini dia videonya untuk Anda. Oke sobat sejarah, saat ini saya sedang berada di kompleks pemakaman keluarga Tan Jijiang yang berada di daerah Ngebong, Kota Salatiga. Oke sobat sejarah, di belakang saya ini adalah gapura atau pintu gerbang masuk dari pemakaman Tan Jijiang. Dan di dalam sana itu nanti ada makam Tan Jijiang beserta istri dan anak beliau. Kemudian nanti di sini kita bisa melihat makam dari seorang pilot helikopter yang dulu pernah mengawal kedatangan Presiden IR Soekarno ke Salatiga. Oke, ini dia makam Tan Jijiang. Kita akan sowan dulu ke makam Tan Jijiang dan melihat bagaimana keadaan makam tersebut. Ini adalah pintu masuk atau gapura masuk dari pemakaman umum Tan Jijiang. Dahulu di sini ada jalannya ya, tapi sekarang sudah sangat rimbun ya. Ini dulu ada jalannya, jadi jalan masuk ini lewat sini. Cuman ini sepertinya sangat rimbun sekali ya. Ini ada satu buah pintu gerbang yang berupa ini ya, tatanan batu begitu yang mengelilingi begitu. Kemudian di atasnya ini ada tumbuhan pohon naga. Seperti ini. Jadi saya tidak masuk lewat sini, tapi saya akan masuk lewat sebelah sana. Jadi jika biasanya saya masuk lewat sini, saya akan coba masuk lewat sini. Ini sebenarnya adalah pintu keluar ya. Dan ini tepat di belakang makam dari Tan Jijiang. Dan selain dari makam Tan Jijiang yang berada di sebelah sana, ini juga di sini ada makam dari anak beliau yang pertama bernama Tan Hingji dan beserta istri ya. Yang saya memprediksi bahwa pemakaman ini dibangun oleh beliau Tan Hingji. Ini sepertinya Salatiga sedang tidak bersahabat karena memang masih hujan ya di sini ya. Oke sobat sejarah, di belakang saya ini adalah makam dari Tan Jijiang, seorang Taipan yang berasal dari Salatiga. Yang beliau memiliki kekayaan yang hampir sama dengan Taipan lainnya yang berada di kota Semarang. Perlu kalian ketahui di belakang saya ini adalah satu makam yang terdiri dari 2 jenazah. Kemudian di sini selain dari makam Tan Jijiang juga terdapat makam anaknya Tan Hingji yang berada di sebelah sana. Ini. Oke, kita akan bahas inskrip yang tertulis di pemakaman Tan Jijiang ini menurut dari literasi yang ditulis oleh Om Pipo Agusto yang pernah saya tanyakan kepada beliau dan beliau memberi sedikit gambaran tentang inskrip yang tertulis pada pemakaman dari Tan Jijiang ini.
Oke sobat sejarah, saya akan coba membaca inskrip yang tertulis pada nisan Tanjijang yang telah diterjemahkan oleh Om Pipo Augusto ya. Di sini tertulis beliau meninggal pada tahun kedua, tahun Pinkok atau masa pemerintahan Republik, yang merupakan, jika dikonversi pada tahun Masehi itu tahun 1913, yang merupakan tahun tikus air ya, pada bulan ke-11. Hal ini tertulis pada inskrip di bagian kanan. Ini ya, ini ke bawah ini merupakan tahun meninggalnya beliau. Pada tahun kedua, tahun Pinkok atau tahun pemerintahan Republik Tionghoa, yang merupakan tahun 1913, dan tahun dengan sio tikus air. Ini pada bulan ke-11. Kemudian leluhur beliau berasal dari Lianshan, Fujian, Republik Tiongkok. Di sini ini ya membacanya Lianshan. Dari sini ke sini, ini daerah asal leluhur beliau, di mana Bongpai ini terdapat 2 jenazah, yaitu makam Tanjijang dan istrinya Ong Guinyo. Di sini tertulis di sebelah kanan kita ini adalah makam dari Tanjijang, mungkin posisinya di sebelah sini ya. Di sini tertulis Tan, ini adalah marga beliau. Jijiang, ini nama beliau. Jadi Tan Jijiang begitu. Kemudian yang sebelah kiri ini makam istrinya, Ong Guinyo. Jadi satu Bongpai ini terdapat 2 jenazah atau 2 makam. Lalu bagian baris paling bawah ini menunjukkan bahwa ini adalah Bong. Saya kurang tahu artinya, bacanya seperti apa. Nanti di editing video saya sertakan ya. Ini adalah menandakan bahwa ini ada inskrip dari Bongpai atau sebuah makam. Kemudian literasi yang paling kiri ya, ini adalah pendiri Bongpai ini. Beliau merupakan keturunan dari Tanjijang. Di sini terdapat 6 anak, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini anaknya. Kemudian yang bawah ini 3 ini adalah cucunya. Jadi begitu sedikit literasi yang pernah diterjemahkan oleh Om Pipo Augusto, yang beliau merupakan pemerhati sejarah Bongpai Kota Semarang. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin jika ada kesalahan kalian bisa koreksi di kolom komentar. Intinya kesimpulan dari inskrip yang berada di depan saya ini adalah beliau meninggal pada tahun Pinkok, tahun kedua dari Republik Tiongkok, yaitu 1913. Karena tahun Pinkok itu mulainya dari 1912. Itu tahun keduanya berarti 1913. Itu merupakan tahun tikus air. Kemudian pada bulan ke-11, leluhur beliau berasal dari Liangshan, itu daerah Fujian, Tiongkok. Kemudian beliau berasal dari marga Tan, yang menurut literasi yang saya baca, marga Tan itu merupakan marga terbesar kelima di Tiongkok dan banyak tersebar di Nusantara atau di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Itu marga Tan, yang salah satunya adalah Tanjijang ini. Saya kurang tahu beliau ini masih ada keturunan dengan seorang officer the Chinese dari Semarang, Tan Tiangjing. Saya belum menemukan literasi tersebut karena di Semarang itu juga ada marga Tan yang merupakan mayor the Chinese atau officer the Chinese, yang merupakan pemimpin dari sebuah kelompok Tionghoa yang berada di Semarang, itu bernama Tan Tianjing. Beliau ini merupakan keturunannya, saya kurang tahu, saya belum menemukan literasi tersebut. Kemudian istri beliau bernama Ong Guinyo, bermarga Ong ya. Menurut Om Pipo, kata Nio ini merujuk pada sebuah
peranakan ya. Jadi istri beliau ini merupakan blasteran dari Tionghoa dan Jawa. Jadi tandanya itu adalah nama Nio. Menurut Om Pipo itu Nio ini merujuk pada seorang peranakan dari blasteran dari Cina dan Jawa. Anak beliau ada 6, cucunya ada 3. Ini yang membangun bongpai tersebut. Lalu di di Gapura atau di pintu masuk itu terdapat tahun 1915 itu merujuk dari pembangunan keseluruhan ini, struktur ini. Terus 1915 dan 2466 itu adalah tahun Konghucu. Jadi keseluruhan bangunan ini dibangun pada tahun 1915. Perlu kalian garis bawahi ya bahwa tahun 1913 ini yang tertulis dalam inskrip bongpai ini itu tidak mesti ya menunjukkan bahwa Tan Jijiang ini meninggal atau tahun di mana Tan Jijiang ini meninggal. Bisa jadi itu adalah tahun di mana bongpai ini dibuat. Lalu ada yang unik di pemakaman atau komplek makam dari Tan Jijiang ini, yaitu tegel ini ya di depan saya ini. Ini ada sebuah ornamen yang menunjukkan simbol-simbol kolonial di sini. Ya, ini menurut pandangan saya dan beberapa data yang saya dapat, beliau ini bukan berarti hidup pada masa VOC ya, karena dari literasi ini, dari inskrip yang bisa kita lihat ini, beliau meninggal pada tahun 1913. Lalu kenapa di sini ada simbol VOC? Saya menduga ini adalah sebuah ornamen saja, karena memang beliau ini memiliki usaha di bidang perdagangan yang mungkin kiblatnya itu merupakan perdagangan VOC ya pada saat itu. Ini tegel yang di depan saya ini, menurut saya ini merujuk pada hanya sebuah ornamen atau hiasan yang disematkan pada makam Tan Jijiang. Jika kita melihat, ini ada logo VOC di sini ya. Ini logo VOC, Verenet Oost Indies Company. Lalu di sini ada logo Kota Batavia. Ini lambang Kota Batavia. Di sini ada lambang Nederland atau Belanda. Terus di sini ada W, ini merujuk pada Ratu Wilhelmina. Lalu di sini ada gambar pala ya. Pala itu merupakan ini ya. Pala merupakan perdagangan yang diminati oleh VOC pada saat itu. Jadi kesimpulan saya di sini hanyalah ornamen saja. Bukan berarti Tan Jijiang itu hidup pada masa VOC, karena dari inskrip yang kita dapat saja sudah sangat jauh, karena VOC itu roboh pada tahun 1799 atau 1800-an, itu sudah tidak ada. VOC sudah bangkrut ya. Lalu inskrip sendiri menunjukkan tahun 1913 dan di Gapura itu menunjukkan 1915. Itu berarti sangat jauh sekali dari yang menunjukkan bahwa sebagian orang berpendapat bahwa beliau hidup pada masa VOC. Itu salah ya. Jadi menurut saya di depan saya ini hanya sebuah ornamen atau hiasan untuk menunjukkan bahwa beliau ini dahulu memiliki usaha di bidang perdagangan seperti halnya VOC. Oke Sobat Sejarah, lalu siapa Tan Jijiang ini? Menurut literasi yang saya dapat, Tan Jijiang ini adalah pemilik sebuah perusahaan Namlus Vennootschap Handel Maatskappij Voorheen Tan Jijiang dengan merek Liang Hong Ho. Ini merupakan satu perusahaan yang dikelola oleh anaknya. Perusahaan beliau ini bergerak di bidang perdagangan. Bisa saya bilang kalau perusahaan beliau NV Handel itu merupakan sebuah distributor ya. Jadi bermacam-macam sekali yang beliau perdagangkan saat itu.
yang terlihat jelas atau dalam sebuah literasi saya pernah mendapatkan itu pernah dimuat di koran The Lokomotif. Beliau di situ mendistribusikan satu set gamelan slendro dan pelok yang merujuk pada perdagangan beliau. Ini berupa gamelan ya. Kemudian selain itu adalah ternak. Jadi di koran The Lokomotif itu menyebutkan bahwa beliau selain mendistribusikan gamelan, slendro dan pelok, itu beliau berdagang berupa perdagangan ternak ya. Di situ juga di Lokomotif juga disebutkan bahwa beliau pernah menjual sebuah kapling di Kali Cacing di daerah Kerajaan di Salatiga ini, dan beberapa tempat di daerah Salatiga juga. Itu disebutkan bahwa di koran The Lokomotif itu beliau ini berjualan properti dengan dibantu oleh notaris beliau atau pengacara beliau bernama JSG Skeltema. Nanti di editing video saya akan sertakan data yang saya temukan di koran The Lokomotif. Dari literasi yang saya temukan, ternyata beliau itu juga pernah tinggal di Semarang, tepatnya di daerah Pecinan. Alamat beliau berada di Gang Warung di daerah Pecinan di Semarang, sebelum kemudian pindah ke Salatiga mungkin ya, karena makam beliau kita bisa melihat berada di Ngebong Salatiga ini dan sangat besar. Jadi konon beliau membeli tanah di areal pemakaman ini untuk pemakaman Tionghoa seluas 6 hektar atau 6.000 meter persegi. Ini khusus pemakaman Tionghoa. Ini beliau yang membeli. Jadi di sini lahan seluas 6 hektar ini merupakan lahan milik beliau yang dikhususkan untuk pemakaman Tionghoa. Oke, setelah dari makam Tan Jijang beserta istri Ong Guenio, ini kita akan mengunjungi makam Tan Hingji ya, dan Owe Juliang. Ini adalah makam dari anak Tan Jijang yang pertama, yang memegang atau mewarisi perusahaan ayahnya Tang Jijang. Ini bernama Tang Hingji. Bisa kita lihat sama seperti makam Tan Jijang ya. Makam ini dalam satu bongpai ini terdapat 2 jenazah, yaitu jenazah dari Tan Hingji dan Owe Juliang. Untuk tahun dan meninggalnya beliau saya belum bisa membacanya ya, karena nanti mungkin setelah saya tanyakan Om Pipo saya akan sertakan di editing video kapan beliau meninggal. Dan ini adalah makam dari anak beliau, anak dari Tan Hingji, bernama Tan Julian Niao. Ini perempuan. Konon beliau ini memiliki kembaran yang kemudian berangkat ke Belanda dan meninggal di sana. Ini Tan Juliana Niao, anak dari Tan Hingji. Kita langsung aja ke sebelah sana, di makam dari seorang pilot. Beliau juga merupakan kerabat dari Tan Jijang, yang konon adalah anak juga dari Tan Hingji ini, anak laki-lakinya ya. Itu dimakamkan di sana. Beliau adalah pilot helikopter yang pada saat Bung Karno mengunjungi kota Salatiga, beliaulah pilotnya
yang mengantarkan Bung Karno berkeliling ke kota Salatiga. Oke, kita akan menuju ke pavilionnya sekaligus mampir di sebuah makam dari pilot helikopter saat Bung Karno berkunjung ke Salatiga. Oke, jadi ini di depan saya ini adalah makam dari Bapak Hendrik. Beliau adalah konon dipercaya merupakan pilot helikopter dari IR Soekarno saat berkunjung ke Salatiga. Di sini tertulis Hendra Tanubrata. Oh, bukan Hendrik ya, tapi Hendra Tanubrata. Nama Cina beliau Tan King Chiu. Ini Hendra Tanubrata, lahir 19 April 1918, kemudian wafat di Salatiga 4 Mei 1992. Ini tepat di depan pavilion Tanjijang. Ini ada satu buah makam yang merupakan makam dari pilot IR Soekarno saat berkunjung ke Salatiga ya. Ini adalah anak dari Tan Hingji yang merupakan saudara dari tadi Tan Juliana Nio yang memiliki saudara kembar dan kemudian berangkat ke Belanda lalu meninggal di sana. Ini di depan ini adalah pavilion tempat di mana keluarga Tanjijang ini menginap jika ingin berkunjung atau berziarah ke makam Tanjijang. Rian gak ada perusahaan apa Bu niki Tanjijang? Tanjijang nek nom-nomane ku mbenika. Tapi nek un niku kakek kula niku nganter sekolah awet TK. Un pundi niku? Un toko un. Pot un. Riyen pot un sakniki pun dijual sampinge toko laris. Salatiga iki. Un niku mboten lagi. Jadi Kang makame wonten mriku. Nika sing Juliana niku. Nggih. Juliana niku sanjang ibuke pernah gadah kembaran. Nggih. Sing ten Belanda. Sampun sedo. Oh, sampun sedo. Nek niki putrane kan. Niki adik kandunge Julia. Jadi 3 saudara. 6. Tante Kor, kembar, Tante Yul, terus Tante Lin yang sudah meninggal di depan sana. Ini satu-satunya yang cowok. Yang cowok. Adik enggak tahu ini ragil apa ini tengah, saya enggak tahu. Nah, pokoknya itu masih saudaranya Juliana Nio niku. Niku berarti kan anaknya Tan Hingji. Nggih. Nek keluargane anake niki Tan Jijang niki jenengan ngertos pinten? Mboten ngertos. Saudarane dari Tan Hingji niki mboten ngertos. Dereng anu informasi niki. Nek derek Mbak kakek mawon sampun remaja. Berarti roti niku enten setelah ini Tan Hingji niki. Ngene sing roti un niku to? Sanes roti niku. Apa niku? Un obat-obatan. Oh, obat. Oh, kula nyambungin niku roti. Obat terus mungkin nek anu enten sing sakit ngoten nggih teng apotek mboten enten men mriku enten. Oh, kados tabib ngoten nggih. Oh. Kula nggih dipot roti. Nek omah opane kula mboten ngertos. Tanjijang niki kula kan angsal saking koran lawas The Lokomotif saking Semarang niku riyen Tanjijang niki pernah gadah omah ten nggen Semarang, ngene pecinan. Namanya Gang Warung. Mbak menawi sing pun dinggeni Tante Lin kalih garwanipun sakniki pun mboten enten. Ten Semarang. Oh. Niku Mbak Mas. Oh, sanes. Gang Warung niku pecinan. Oh, pecinan. Nggih, riyen ngene Tanjijang niki. Mungkin riyen teng mriku terus pindah mriki mungkin nggih. Lah niku namanya kan Envy Handel Maskapai Tanjijang. Lah piyambake niku gadah niku to distribusi gamelan.
Rian gue pernah nyebut gamelan toh, gamelan slendro kalih pelok. Engkang dipun nganu niku nggih Yuliana niku Rian terus teng toko wonten 3. Gong kecil, gong besar, gong besar nggih. Kan niku terus mboten enten niku mboten ngertos kula. Jenisnya kan slendro kalih pelok. Niku distribusi pertamanya beliau terus sama ternak. Ternak. Terus setelah pindah ke Salatiga, beliau itu properti kados jual beli tanah. Makanya tanah beliau di sini banyak. Terus yang terakhir ini beli ini seluas 6 hektar katanya ya. 6 hektar nggih. Kalau ini pemakaman bong niki. Niki beliau yang punya mungkin nggih. Nah nggih. Jadi properti gamelan sama ternak. Terus sebagian itu ada yang menyebut toko roti. Kalau nggih uniku ternyata sanes nggih niku obat. Kalau nggih roti. Makanya kan nonton sing pesen jamu. Nah obat pasti pun nonton persediaan stok nonton. Nggih. Kalih pakaian. Nggih pakaian nggih sami niku namine handle maskapai niku nggih sedaya kados napa nggih nang ngarani nggih anten pakaian, anten perabotan, ngoten. Dadi perabotan nggih niku mboten nonton tapi nggih niku obat. Nggih obat nggih. Nggih niku kados mungkin nggih niki saking Tanjijang niki. Kula nemoke alamate piyambake niku teng Pecinan. Ten Gang Warung namine. Niku ten koran lokomotif tahun 1888. Niku koran dangu. Jadi kenapa kok makamnya ada di sini besar kan loh. Dan inskripnya menyebut begitu. Beliau meninggal tahun 1913. Oke sobat sejarah, mungkin itu dulu informasi yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dengan segala kekurangan dan data yang saya temukan. Mungkin bisa dibilang itu cukup membuat saya yakin bahwa Tanjijang itu adalah seorang pengusaha yang dulu pernah tinggal di Semarang. Mungkin sedikit masukan buat kalian, apa yang saya sampaikan ini jangan terus diambil mentah begitu saja. Kalian bisa cari informasi mengenai beliau sendiri melalui beberapa referensi, itu mungkin nanti akan menemukan sesuatu yang berbeda. Jadi satu literasi yang saya cari di sini ini saya merujuk pada 3 nama Tanjijang. Yang pertama Tanjijang yang pernah tinggal di Semarang, yang kemudian pindah ke Salatiga ini, yang mungkin ini adalah beliau yang dimakamkan di Ngebong ini. Kemudian satu lagi ini Tanjijang yang memiliki sebuah jasa penyeberangan antar daerah, semacam sampan untuk menyeberangi sebuah sungai begitu. Itu berada di daerah Pati, Jepara. Pati dan Jepara ya, dia memiliki satu usaha seperti itu, penyeberangan sampan begitu. Kemudian yang satu lagi ini nama Tanjijang ini saya dapatkan di Surabaya Handelsblad, ini koran Surabaya yang merujuk pada seorang yang memiliki usaha gadai atau penhuis pegadaian begitu, ini di daerah Surabaya. Jadi ada 3 nama Tanjijang ini, yang salah satunya ini, yang pertama ini saya jadikan rujukan untuk mengarah kepada makam Tanjijang ada di Ngebong Salatiga ini. Jadi kalian bisa telusuri sendiri. Ini apa yang saya sampaikan di sini jangan diambil mentah. Kalian bisa cari informasi yang lain, mungkin kalian akan mendapatkan sesuatu yang berbeda dari apa yang saya sampaikan ini. Dan informasi yang saya sampaikan ini menurut versi saya sendiri. Jadi mungkin itu dulu informasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian update selalu video-video terbaru tentang sejarah kolonial Belanda di Nusantara melalui channel Triana Era Vlogger. Jadi sampai jumpa di video saya selanjutnya.